Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa baca satu perikop ini sampai selesai. Ceritanya ini luar biasa. Nah, saya baca secara perlahan-lahan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kejadian 18 mulai ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah? Saya ulangi. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, kenapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita ini bagaimana Tuhan mengunjungi Abraham dan memberikan penubuhan keturunan kepadanya. Janji itu sudah disampaikan jauh sebelumnya, bahkan di pasal 12 itu kita bisa baca itu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati menjadi bapa banyak bangsa, tetapi tunggu tidak ada tanda-tanda. Sampai pada akhirnya Tuhan itu tidak pernah lupa janjinya, dan kembali Tuhan meneguhkan kembali janjinya di pasal 18 ini kita baca. Lalu waktu Tuhan meneguhkan janjinya, dia cerita-cerita dengan Abraham, karena waktu itu ada malaikat Tuhan lewat. Lalu Abraham menahannya, jangan dulu melanjutkan perjalanan, singgahlah di sini dan makan minumlah dulu. Karena perjalanan malaikat ini ada pergi memusnahkan Sodom dan Gomora. Kalau saudara baca selanjutnya itu, makanya ada dua syafaatnya Abraham di sana. Lalu apa terjadi ketika mereka bincang-bincang? Tuhan menyampaikan bahwa tahun depan waktu ini juga maka engkau akan melahirkan anak laki-laki. Istri Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Rupanya ini Sarah ini lagi ngopi. Dia dengar-dengar pembicaraan. Biasa perempuan suka tidak mau ketinggalan berita. Semua sama. Jadi ketika suami lagi cerita-cerita, dia pasang telinga. Wah, waktu dia dengar, dia bilang tahun depan kamu lahir. Waduh, dia rasa geli, dia tertawa. Persoalannya sudah tidak mungkin. Ingat, di saat yang tidak mungkin itulah Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Makanya waktu dia tertawa, langsung malaikat Tuhan bilang, kenapa ya Sarah tertawa? Di mana anda lagi? Tuhan tidak bisa ditipu. Amin. Suami boleh ditipu, kita boleh. Bisa ditipu, istri bisa ditipu, orang tua bisa ditipu, pendeta juga bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan waktu Abraham, waktu Sarah menyangkal, dia bilang tidak, aku memang tertawa. Haleluya. Makanya keluarlah firman ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Nah, waktu saya baca ini saudara jawab tidak. Nah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Amen. Dia sanggup melakukan. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi kalau saat ini sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen lalu tidak mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka keterlaluan. Ada masalah pikiran sudah kemana-mana,
dia cari orang pintar yang tidak sekolah. Nah, itu maksudnya dukun itu. Iya. Sekolahnya. Saya juga dulu pernah jadi dukun. Sama-sama bilang dulu. Saya sendiri dukun saya. Jadi kalau ada orang mau minta tolong, saya ambil air, saya baca itu air. Bismillah, bismillah itu ada sisa 5 besok. Ternyata itu saya tak punya kerja, ada guna. Kemana-mana itu mesti ada istilahnya apa, penjaga diri. Supaya kalau ketemu orang jahat, wah kita itu tidak diapa-apakan. Ataupun kalau diapa-apakan, kita keluar sebagai pemenang di sana. Nanti kalau mau cari tahu yang lebih dahsyat lagi, tanya sama Ibu Linda. Itu lebih senior dari saya itu. Makanya kalau Pak itu kalau mau menegur Ibu Linda mesti pelan-pelan. Kalau tidak tuh ngejek keluar. Itu dulu, sama-sama bilang dulu. Jadi perhatikan, jadi jangan ada masalah larinya ke dukun atau ke tempat-tempat yang tidak orang bilangnya ya katanya itu dia baca Alkitab juga Pak ya. Tidak pakai tiup-tiup, dia cuma baca Alkitab juga. Dia ambil daun saja kiri kanan sudah bodoh penyakit keluar. Itu kalau setan bekerja banyak cara. Makanya di Alkitab bilang dia menyamar seperti malaikat terang. Amin. Bayangkan jilat daun keluar darah. Atau bagaimana kayak jilat tangan keluar darah, dan tidak tahu ya. Pokoknya bagaimana ada kan itu kan. Tapi perhatikan di sini, waktu di saat tidak ada lagi harapan, disitulah Tuhan berperkara kepada Abraham dengan Sarah. Karena waktu perjalanan janji Tuhan itu mereka lewati hari demi hari, tahun demi tahun, 25 tahun. So tidak ada harapan, so tua sekali di Abraham, so tua sekali ini Sarah, sudah opa dengan oma. Adakah opa dengan oma melahirkan saudara dengan? Berarti itu mujizat itu. Jadi masuk di ekor muri, dibaca di sana itu pasti ada. Nah, jadi apa yang kita pelajari sini? Kalau kita menyadari kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk juga waktu dia menemui Maria, waktu Yesus lahir ke dunia di dalam Lukas 1:37 bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Menyadari hal itu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah jangan batasi Tuhan dengan fakta yang ada di depan mata kita. Karena kalau kita lihat faktanya seperti Abraham dan Sarah, mereka itu rasa untuk Sarah dengar itu dia rasa geli. Masa iya? Dia rasa lucu waktu Tuhan katakan dia akan mendapatkan keturunan, dia rasa lucu, bayangkan dia tertawakan Tuhan yang ngomong. Tuhan saja ditertawakan, apalagi kalau cuma bayi tua yang ngomong saya itu. Sarah, tenang saja. Tahun depan kamu akan melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan. Oh, itu bukan dalam hati lagi itu. Pasti keras dan langsung barangkali marah juga. Tetapi perhatikan di sini waktu di saat manusia tidak bisa bikin apa-apa, disitulah Tuhan melakukan perkara ini. Makanya jangan batasi kuasa Tuhan dengan fakta yang ada. Karena fakta itu membuat kita tawar hati. Sudah doa lama, kok ini penyakit belum sembuh-sembuh. Apakah penyakit dengan tidak sembuh-sembuh itu lalu itu menyalahkan Tuhan? Itu tidak boleh terjadi. Apakah penyakit tidak sembuh-sembuh itu lalu kita berpikir bahwa saya sudah kena kutuk dari Tuhan? Kan tidak. Paulus juga pernah itu penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Rasul Paulus, kamu hebat mana sama Rasul Paulus? Paulus bilang begini dalam doa, Tuhan kalau boleh jauhkan atau lalukan dulu
Itu yang diminta itu penyakit itu. Para penafsir juga mengatakan bahwa penyakitnya itu adalah penyakit mata. Di saat dia berjumpa dengan Tuhan melihat cahaya yang sangat gemilang, lalu disitulah matanya sakit sampai dia sempat buta kan? Lalu Ananias mendoakan dia sembuh kembali seperti ada selaput yang ditutup dari matanya dan dia melihat kembali. Tapi berjalannya waktu, para penafsir bilang begini bahwa sebenarnya di matanya itu mengalami kelemahan sedikit-sedikit air, sedikit-sedikit ada dari mata. Bayangkan rasul ada dari matanya kalau dia melayani. Ya mungkin seperti lalu dia merasa risih juga dengan Tuhan kalau boleh bumi dalam dagingan. Kenapa penafsir bisa berani menafsirkan itu? Karena begini, dia tulis surat, itu tulisan itu hurufnya besar semua. Baca ya. Ada tuh dia mengatakan, aku telah meletakkan surat itu dengan huruf yang besar-besar. Masa kamu lagi tidak kamu perhatikan itu? Artinya saya sudah lihat bagaimana ada pendeta yang melepaskan di kota atau penata di sini. Itu dia sakit gula. Lalu memang mengingatkan dari kami. Kalau dia punya catatan kota, dia kasih siap di kertas sampai setengah sama-sama di perjalanan di Jakarta itu dia melayani. Itu tulisannya besar sekali gitu. Betul-betul besar pakai spidol. Jadi supaya dia bisa baca dengan bagus dan terang. Jadi kemungkinan penyakitnya Paulus itu. Itu tafsiran tapi ada ayat yang mendukung. Saudara kalau menafsirkan yang lain, mungkin ada saudara baca buku yang lain, mungkin tafsiran yang lebih berbeda. Tidak apa, selama itu tidak menyesatkan, boleh saja. Tapi kalau sudah menyesatkan, jangan dipercaya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita dalam hidup kita pengiringan Tuhan. Mungkin masalah itu ada terus, tidak pernah henti-hentinya, selalu ada. Tetapi tetap kita punya iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan segala perkara. Justru di saat kita tidak berdaya itulah di mana Dia menyatakan kemuliaannya kepada kita. Amen. Karena kalau kita masih kuat, kita biasanya kalau masih kuat dan kita bisa melakukan apapun, kita kan berpikir begitu. Ini kan memang karena saya kuat. Ini karena memang saya bisa. Ini karena memang uangku banyak. Ini karena saya punya relasi banyak. Jadi kita berpikir bukan karena Tuhan, karena ada orang lain bantu kita, karena kita punya kemampuan. Hati-hati. Yeremia bilang terkutuklah orang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Bahkan dibilang bisa, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah mengalami rasa khawatir karena musim kering, karena dia ada terus dekat air yang menyejukkan. Jadi yang kita perlu perhatikan di situ, sikap kita jangan kita batasi bahwa Tuhan sanggup berperkara, jangan batasi Tuhan dengan fakta yang ada di depan mata. Jadi kalau kita lihat faktanya itu rasanya tidak ada jalan keluar, memang itu faktanya. Kalau itu lihat faktanya itu masih sakit, memang itu faktanya. Tetapi di balik itu semua ada Tuhan yang lebih besar daripada fakta yang ada di depan matamu, karena Dia sanggup berikan jalan keluar. Saya suka lagu itu, tapi saya tidak hafal sampai habis. Dia buka jalan saat ada jalan. Dia bekerja di jalannya, ya tak terlihat oleh dia. Nanti dari kali saya nyanyi lagi. Cuma kalau soal itu dia terlalu nanti. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita sama-sama lihat di dalam Perjanjian Baru. Matius 14 ayat 27 sampai 30. Kisah Petrus jalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiup
Yesus menyusul itu dia jalan di atas air. Dalam keadaan perahu mereka ini diombang-ambingkan oleh ombak dan mereka sudah pada panik mau tenggelam. Bayangkan mereka ini semuanya jago di air, di danau atau di laut, tapi waktu ombak datang dia jago bagaimanapun hilang jago, tenggelam. Lalu waktu dalam keadaan panik itu tiba-tiba Yesus muncul jalan di atas air. Saat mereka takut menghadapi ombak ini mau tenggelam, lalu lihat Yesus lagi, maka tambah takutlah mereka. Takutnya apa? Pikirnya itu hantu laut ya kan? Ada yang percaya itu hantu laut? Oh, ini siapa yang kenal air? Oh, di sini jadi di laut. Sekarang sudah di darat, sudah di laut. Itu biasa kalau laut ini, namun sudah hantu laut. Jadi bayangkan waktu lihat, oh saya makin takut lagi mereka. Oh, teriak-teriak. Lalu Yesus bilang begini, tenanglah, Aku ini jangan takut. dari sekian banyak murid, Petrus yang tangkap itu suara. Amin. Waktu Petrus tangkap itu suara, lalu dia kalau memang engkau itu Tuhan, suruh juga tidak akan berjalan sama engkau. Hebat tidak? Lalu Alkitab bilang, Yesus berkata, dan waktu Petrus datang, karena dia tahu siapa yang ngomong itu. Jadi Petrus itu termasuk rasul yang kepala batu, pernah nyangka, tetapi dia saking seringnya dia mungkin ditegur, gimana Pak Yesus itu apa, orang siapa? Lalu dia bilang, kalau memang engkau itu suruh enggak. Lalu Petrus turun dari jalan terang. Katanya dia enggak ya. Kita bilang dia jalan di atas air. Saat ini, ketika engkau sudah melihat mujizat Tuhan, engkau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ingat tantangan itu tidak sedikit, masih banyak tantangan. Sama halnya dengan Petrus, ketika dia sudah jalan di atas air dan itu suatu kebanggaan tersendiri melawan hukum alam yang mestinya tenggelam, tetapi Yesus Petrus bisa lakukan itu karena ada Tuhan yang panggil dia. Dan waktu dia sudah jalan, Alkitab berkata begini, ketika dirasa, sama-sama bilang, ketika dirasa. Ketika dia rasanya. Ini persoalan sih. Kita sedang sudah berjalan bersama Tuhan, sudah lihat mujizat satu demi satu sudah digenapi Tuhan. Bukan cuma mujizat kecil, bahkan mujizat besar yang kita sudah lihat. Tahun kemarin kita sudah lihat mujizat. Tahun ini mestinya kita tidak boleh kafir lagi. 2 tahun lalu atau bulan kemarin kita sudah lihat mujizat. Nah, dengan mujizat yang kita lihat, tapi begitu kita dapat masalah yang besar lagi, kita sudah lupa pertolongan Tuhan baru-baru kita lihat. Jangan sampai terjadi. Bukankah ada yang seperti itu? Baru lihat mujizat ditolong Tuhan, baru bikin udah ada ucapan syukur karena mujizat terjadi. Begitu habis ibadah syukur, ada masalah, sudah tawar hati lagi, dan dirasa-rasa lagi itu masalah. Kasih tahu di sebelah, jangan kau rasa di sana. Jadi poin yang saya ambil di sini adalah waktu ada masalah tetap fokus sama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, jangan batasi Tuhan dengan fakta yang ada di depan atau masalah yang ada di depan. Yang kedua, tetap fokus pada Tuhan. Ingat, kalau kemarin engkau ditolong Tuhan, hari ini pun engkau harus yakin, saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Jangan karena sudah lihat masalah yang lebih besar dari kemarin, lalu engkau mulai rasa-rasa, aduh, kemarin sih iya bisa, tapi yang ini aduh lain ini. Macam lebih besar. Nah, kalau seorang salah itu, sama beda terus jatuh ke dalam. Kembali dari nol lagi. Saya percaya kita tidak mau dari nol lagi. Amin. Tetap terus melangkah, terus melangkah.
Sehingga yang mestinya itu tinggal satu langkah lagi untuk sudah terima mujizat. Dan yang kelima itu jangan sampai kau kembali ke nol. Mulai dari sekarang lagi dari angka nol lalu itu menuju ke 100. Yang tadinya tinggal 99,9, ketika engkau rasa lagi engkau jatuh, maka ulang lagi. Jadi kalau selama ini engkau lama mengalami pertolongan Tuhan, mungkin karena engkau terlalu banyak rasa-rasa. Haleluya. Mari perjamuan kita sama-sama masuk dalam persekutuan dari tubuh dan darah. Kita berdoa buat perjamuan. Mari cepat-cepat perjamuan. Haleluya. Puji Tuhan. Orang sedikit meja jasa. Haleluya. Siapkan hati kita saat ini untuk terima perjamuan. Bapa, saat ini kami sudah dengar firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kami percaya ada solusi di dalam Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jangan karena fakta yang ada di depan mata kami lalu kami mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan sampai karena masalah yang ada lalu kami tidak fokus lagi kepada. Tapi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan yang kami sembah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk Tuhan. Iman kami, kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh dengan fakta yang ada di depan kami, dan kami tidak melihat betapa besarnya masalah yang ada di kiri kanan kami, tapi kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, kami persiapkan hidup kami, hati kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Berarti kami pelayan-pelayan, layakkan kami semua menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat roti dan ampuni. Berkati kuduskan ubah kami menjadi tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai kita dilayani, kita akan berdoa.